Baiklah, sebelum kita masuk ke materi seminar atau webinar hari ini, sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari DPL kelompok 22 KKN RDR ke-77 Win Wali Songo Semarang kepada Miss Wawaisa Dia Empil. Waktu dan kesempatan kami silahkan. Oke, terima kasih Mbak Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang sudah bergabung di sini, baik dari peserta umum, dari mahasiswa maupun dari tim KKN kelompok 22. Serta yang terhormat kedua narasumber kita hari ini, Bapak Haji Imam Mursid MPD MSI dan Dr. Astrid Feranita Indah MPhil. Selamat datang. Tema webinar hari ini adalah mengenai kesetaraan gender. Jadi memang ini merupakan salah satu tema wajib untuk semua kelompok KKN di UIN Wali Songo bahwa harus mengangkat tema ini. Tapi KKN kelompok 22 ini lalu memilih membidik untuk kesetaraan gender di Indonesia dalam organisasi keagamaan Islam dan kemasyarakatan. Karena ada yang mendidik dari segi karir, keluarga, kemudian hubungan sosial di masyarakat, dan kalau kelompok 22 memilih untuk membidik dari segi keorganisasian. Dan saya rasa itu adalah hal yang sangat perlu untuk kita ketahui bersama ya, karena kalau saya pernah baca-baca dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah perempuan di Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 49, sekian persen lah, hampir 50%. Kemudian untuk usia produktifnya dalam artian dari usia 15 sampai usia 59 tahun, yang rata-rata masih aktif di organisasi, masih ada kemungkinan untuk aktif di organisasi, itu sekitar lebih dari 85 juta jiwa. Ya, jadi banyak sekali memang. Nah, penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi perempuan di dalam organisasi. Bagaimana peran perempuan di dalam organisasi, kemudian bagaimana organisasi, khususnya organisasi keislaman di Indonesia, dalam praktek kesetaraan gendernya. Nah, narasumber kita kali ini Bapak Haji Imam Mursid MPD MSI, selaku Wakil Ketua 1 PCNU, saya rasa merupakan sosok yang sangat berpengalaman di dalam organisasi besar dan sudah sangat berpengalaman dalam kepemimpinan, sehingga beliau akan sangat bisa untuk memberikan kepada teman-teman pengetahuan dan pengalaman mengenai bagaimana seluk-beluk kesetaraan gender di dalam organisasi berdasarkan pengalaman beliau, baik dari segi terlibat sebagai anggota maupun sebagai leader di dalam organisasi. Kemudian narasumber kita yang kedua, Dr. Astrid Feranita Indah MPhil. Beliau sebagai wanita yang juga akademisi dan juga tidak asing lagi dengan urusan organisasi, ya, sehingga hari ini saya akan jamin materi yang akan diberikan oleh kedua narasumber kita akan sangat kaya sekali dengan informasi dan pengetahuan. Jadi untuk teman-teman yang sudah join di sini atau nanti akan join, saya yakin setelah selesai webinar ini kita akan membawa pengetahuan baru yang mungkin selama ini kita sebenarnya sudah tahu tapi kita belum terlalu aware, atau justru kita baru kali ini mendengar informasi tersebut dari kedua narasumber kita. Dan nanti akan ada sesi diskusi juga ya Mbak Maulida ya. Nanti modelnya gimana Mbak? Jadi narasumbernya dua-duanya selesai dulu menyampaikan materi baru diskusi, atau satu narasumber diskusi lalu narasumber berikutnya, modelnya mana Mbak? Nah, ini kayaknya agak lama nih nyampe ini. Oke, mungkin dua narasumber menyampaikan informasi dulu ya, baru diskusi, begitu ya mungkin ya? Gitu nggak Mbak Maulida? Rencananya gimana? Kayak gitu? Oke, ya sudah. Nanti kita lihat saja bagaimana berjalannya ya. Oke, saya mau apresiasi untuk tim KKN kelompok 22 ya, yang sudah berusaha keras untuk
mengantarkan acara ini sampai ke sekarang. Apapun nanti kalaupun ada kendala teknis ataupun kendala yang lain-lain, pokoknya intinya jangan panik dan tetap solid, tetap kompak. Tapi kita berharapnya semoga ini lancar sampai akhir. Itu aja. Sekali lagi salam hormat saya kepada kedua narasumber, Bapak Imam Mursyid dan Dr. Astrid Feranita. Insya Allah saya akan ikut join sampai selesai. Gitu. Acara saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak Miss Walai atas sambutan pembukaannya pada siang hari ini untuk mengantarkan kita ke sesi webinar, sesi materi di webinar kali ini. Sebelumnya, sekilas tentang apa yang akan kita bahas di webinar kali ini, yaitu mengenai kesetaraan gender. Nah, permasalahan mengenai kesetaraan gender ini merupakan salah satu topik atau isu yang sering sekali kita dengar di kehidupan sehari-hari. Tentu saja kesetaraan gender ini sangat berkaitan erat dengan banyak aspek di kehidupan kita, terutama kita sebagai warga Indonesia. Hal ini sangat erat kaitannya dengan aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang warga negara yang baik. Nah, mengenai kesetaraan gender ini juga kita akan membahas lebih lanjut bersama kedua pemateri kita siang hari ini. Yang pertama, pemateri pertama, beliau adalah Bapak Muhammad Imam Mursyid, SAG, SPD, MPD, MSI. Beliau lahir di Kendal 31 Oktober tahun 1968, nomor telepon 0812 2506 016, dengan alamat email mursyid1968@gmail.com. Mungkin langsung saja untuk sama-sama memahami lebih lanjut bagaimana kesetaraan gender ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Muhammad Imam Mursyid. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum Pak. Pak, masih di-unmute gitu. Masih di-unmute suaranya Pak. Sudah bisa didengar? Sudah bisa didengar? Sudah terdengar Pak, tapi volumenya masih kurang keras. Volumenya sebelah. Sebentar. Sudah Pak, sudah jelas. Sudah jelas? Sudah Pak. Mungkin bisa dikeraskan di host ya. Oke, sudah bisa dimulai? Silahkan dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nahmaduhu wa nashkuru ilallah ya zawajalla. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Pada siang kali ini kami diamanati untuk sekedar berbicara masalah gender. Tapi sebelum saya memulai, bahwa memang dalam Al-Quran dikatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini sudah merupakan garis Tuhan, hukmullah, hukum Allah. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang kali ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang betul-betul dianugerahi oleh Allah berupa kesehatan, sehingga kita pada siang kali ini bisa berkumpul, bisa mengadakan kegiatan apapun kegiatannya, sembari rasa puji dan syukur itu perlu kita ejawantahkan dan implementasikan dalam tatanan kehidupan dengan selalu mengucapkan rasa puji dan syukur, dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah, dengan selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Selawat dan salam kita aturkan, kita sanjungkan ke pangkat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya dan sudah menuntun kita dari zaman kejadian menuju zaman
keislaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, teman-teman mahasiswa yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya kalau berbicara masalah gender atau kesetaraan gender, kesetaraan umat manusia, ini kita tidak terlepas dari sejarah fitrah manusia sampai hari ini, kemudian sejarah Islam itu bagaimana, ini kita tidak bisa lepas dari itu karena kita sudah kadung dianugerahi untuk menjadi warga Islam. Jadi ketika menjadi warga Islam itu ya kita harus ikut hukum Islam. Karena perlu kita ketahui hukum ini kan ada 3. 1 hukum Islam, 2 hukum agama, 3 hukum adat, dan 3 hukum negara. Nah, yang mau kita anut ini hukum yang mana? Hukum negara, apa hukum adat, atau hukum negara? Nah, karena kita hidup di Indonesia tentunya beda hidup dengan di negara-negara luar atau di negara barat atau di negara bahkan sekalipun itu negara-negara Timur Tengah atau yang itu katanya merupakan sumber khasanah kajian Islam. Nah, berbicara tentang gender, apa sih gender itu? Mahwa gender. Jadi dikenal juga dengan keadilan gender. Jadi, gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara. Nah, perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrat, yang bersifat kodrati. Nah, ini kata-kata ini masih ada yang bersifat kodrati. Identitas gender. Identitas gender itu artinya identitas jenis kelamin. Ya. Identitas kelamin itu ya kalau laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Maka kalau nanti berbicara kami itu agak berbau keagamaan, ansih tidak merupakan gender, saya mohon maaf karena saya tidak bisa meninggalkan hukum Allah bahwa gender itu ya perempuan ya fitrah perempuan. Ketika fitrahnya perempuan itu melebihi jauh daripada laki-laki, ini yang jadi masalah gitu. Jauh umpamanya masalah hukum waris, hukum Allah. Yang namanya wanita itu kan lirijali mislu hadil unsayain. Bahwa untuk laki-laki itu ya 2/3 bagian warisnya daripada perempuan. Lirijali mislu hadil unsayain. Nah, ini kan bagi perempuan mungkin menolak hukum itu, tapi ini hukum Allah. Nah, orang Jawa mengatakan wong lanang ki entuke spekul, wong wedok segendongan. Ya kalau kita lihat memang betul. Wong lanang itu gendong, wong wedok ki wong lanang ki mikul, wong lanang gendong. Maka ketika ada perempuan itu memikul atau mikul ya, atau apa bahasa Indonesianya itu mikul itu ya. Perempuan itu menggendong, itu sudah fitrahnya. Laki-laki mikul, perempuan gendong, itu sudah fitrahnya. Tapi ketika Anda dibalik bahwa laki-laki itu gendong, itu pasti dikatakan laki-lakinya itu khunsa atau bencong. Sama ketika laki-laki itu gendong, maka dikatakan bencong. Sama ketika perempuan itu kok mikul, itu pasti dijustifikasi atau dikatakan perempuan itu tomboy. Nah, ini kan sudah merupakan melanggar daripada fitrah. Maka ketika tidak sesuai dengan fitrahnya, ini yang menurut kami jadi masalah. Nah, kadang-kadang orang itu peran perempuan dan laki-laki itu kadang-kadang akan bersamaan, tapi di dalam definisi tadi saya katakan yang merupakan kodrati, yang sudah merupakan sifat kodrati. Berarti di situ ada kata-kata kodrati. Walaupun itu sudah dideklarasikan dalam PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial, hukum, aktivitas demokrasi, itu sudah banyak ya, perempuan itu sudah diberi peluang banyak. Dan untuk itu sekali lagi bahwa saya tidak akan berbicara banyak, nanti kita diskusi aja yang lebih banyak mungkin dari pertanyaan-pertanyaan. Nah, sifat-sifat kodrati inilah yang harus kita garis bawahi, bahwa perempuan itu ya harus duwe anak, harus bisa meteng, hamil. Itu perempuan, kodrat perempuan. Nah, kalau seandainya perempuan saking perannya saking berlebihan dan gendernya saking berlebihannya,
Mungkin perempuan tidak mau hamil. Lah kalau perempuan tidak mau hamil, dunianya akan jadi apa? Seandainya umpamanya ada paradigma yang mengatakan bahwa sebagai peran wanita itu kita harus leluasa, harus sama dengan laki-laki, umpamanya ada begitu. Oke, kalau begitu, maka perempuan tidak usah hamil. Perannya, saking sibuknya, saking perannya pingin eksisnya itu sama dengan laki-laki, sehingga dia tidak sempat hamil atau tidak mau hamil. Nah, kalau perempuan tidak mau hamil, manusia habis di dunia ini. Ini alamat bahwa kalau memang perempuan tidak mau hamil, alamat dunia kiamat. Kalau kiamat kan berarti manusia tidak ada kalau perempuan nggak mau hamil. Siapa yang akan bisa melestarikan keturunan ini? Kan tetap perempuan. Walaupun itu perempuan siapapun. Kita tanpa memandang sebelah mata, artinya bahwa ini wes kita wanita karir itu nggak usah hamil, tapi yang hamil adalah perempuan-perempuan desa-desa yang tidak berpendidikan. Apakah akan begitu? Kan tidak bisa begitu. Nah, untuk itu bagaimanapun juga peran wanita yang ingin setara dengan laki-laki, walaupun itu kesetaraan itu tetap pada koridor kodrati, tetap pada koridor fitrah sebagai wanita, itu harus kita sikapi dengan yang bijak, dengan yang yang arif. Bagaimanapun juga wanita adalah tetap laki-laki perannya lebih daripada wanita. Walaupun di Indonesia ini temanya kan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini wah sudah gender sekali. Ya, artinya bahwa perempuan itu sudah diberi kesempatan di mana saja. Kesetaraan gender perempuan itu sudah ada di mana-mana ya. 5 garis besar kesetaraan gender itu umpamanya ini dalam bidang politik, perempuan sudah diberi kebebasan untuk berpolitik, untuk berdemokrasi. Wanita itu sudah diberi kesempatan di legislatif, dari DPR pusat sampai ke DPR daerah, itu perempuan sudah diberi porsi. Tinggal kepilih dan tidak itu kan konstituen. Kalau konstituen nggak senang sama dia, ya nggak akan kepilih. Sekarang umpamanya presiden sudah pernah perempuan, terus DPR sudah pernah perempuan, banyak perempuan, menteri banyak perempuan. Ini jadi dan tidak itu kan ya kodratullah kan, artinya tidak harus perempuan terus kudu perempuan semuanya kan tidak. Toh nyatanya laki-laki sama perempuan itu secara fisik itu ya lebih kuat laki-laki. Yang saya katakan tadi, wong wedok itu gendong, wong lanang tetap mikul. Nah, untuk itu kesetaraan apa di rumah tangga? Umpamanya ini kesetaraan di dunia politik, di dunia kenegaraan sudah sama. Perempuan sudah pernah jadi presiden, perempuan sudah jadi DPR, perempuan ada yang wali kota, ada yang bupati, menteri, banyak juga perempuan. Kurang gender apalagi umpamanya. Ini dalam tatanan perpolitikan dan tatanan kenegaraan. Terus sekarang dalam dunia pendidikan, berapa dosen wanita, berapa doktor wanita, berapa dekan wanita, mungkin dekan tarbiyah, wali songo, ciklip, itu juga wanita, ya kan? Berapa rektor wanita, mungkin kita yang tidak pernah mengaudit, tapi sudah banyak rektor yang wanita. Kemudian jadi lurah juga banyak wanita. Ya, terus kalau di rumah tangga itu memang konteksnya adalah berbeda-beda. Tidak bisa terus laki-laki harus menjadi kepala keluarga. Ya, kalau laki-laki fitrahnya harus menjadi kepala keluarga. Tapi ketika perannya laki-laki itu dilampaui oleh perempuan, itu kadang-kadang rumah tangganya itu tidak begitu lestari atau awet. Tapi juga tidak bisa begitu, karena kadang-kadang ada laki-laki yang merasa lemah ekonomi, merasa lemah fisik, merasa lemah macam-macam, itu akhirnya semua kebijakan rumah tangga dihandle. Ini tidak bisa digeneralisasi, tapi harus ada mau atau kejadian-kejadian yang itu beda-beda. Nah, peran perempuan di mana lagi? Hanya saja, mengapa kok kalau kebablasan perempuan harus jadi imam? Ini kebablasan menurut kami. Karena perlu ketahui wahai kaum wanita, kalau laki-laki itu mendengar suara wanita yang merdu, itu bisa menjadikan nafsu.
Itu loh. Sehingga mengapa kok ini tetap ditentang keras kalau perempuan itu jadi imam? Kan kadang-kadang kan gender itu kebablasan. Bablasannya begini. Lah itu di Amerika ya, terus diumpamakan ada kaum semuanya bodoh, kemudian yang paling pintar perempuan, kemudian perempuan itu yang laki-laki tidak ada yang layak jadi imam, kemudian terpaksa harus wanita jadi imam dalam sholat. Nah ini kebablasan. Gitu. Itu kan hanya seumpamanya. Tapi kejadiannya kan belum tentu ada. Gitu loh. Nah, justifikasi ini mengapa perempuan kok tetap dilarang keras menjadi imam? Karena sekali lagi bahwa suara perempuan yang indah, yang merdu, itu sudah menjadikan nafsu bagi laki-laki. Apakah kita ketika takbir kita menghadap Allah, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gara-gara mendengar suara merdunya terus di otak laki-laki makmumnya itu tumbuh suara, wah suaranya merdu, kalau saya berdampingan dengan dia, kalau saya bisa tidur bersama dia, wah, ini kan terus tidak jadi ibadah kan. Jadi yang terbangun adalah nafsu gitu. Nah ini contoh lagi kalau seandainya perempuan itu terlalu berlebihan dalam berekspresi. Kalau seandainya sekarang umpama saya pengen berkata kepada wanita-wanita semuanya yang ada di yang ikut webinar pada siang kali ini, saya yakin Anda adalah wanita-wanita yang solehah. Karena wanita solehah itu tiangnya rumah tangga. Itu umpama fitrahnya orang bercinta itu kan laki-laki mengejar perempuan. Fitrahnya sekali lagi fitrahnya bercinta itu laki-laki itu mengejar perempuan. Nah, saking peran wanitanya itu berlebihan dan wah ini harus gender harus di depan itu. Terus sekarang umpama ada laki-laki jadi rebutan cewek. Wah, karena cewek menginginkan umpama laki-laki itu pribadinya bagus lah. Pribadinya bagus, akhlaknya bagus. Pribadi laki-laki itu kan laki-laki yang punya kepribadian yang baik itu kan karakternya 3, Mbak. Ya. Jadi punya rumah pribadi, punya ATM pribadi, nah, punya apa namanya NIP pribadi. Wah, itu pribadi yang baik itu bagi laki-laki. Nah, perempuan itu jadi rebutan. Ketika perempuan itu jadi rebutan, merebutkan seorang cowok, itu sesama perempuan sendiri mencemooh. Maka akan keluar kata-kata yang kasar dari perempuan tersebut. Cewek yang macam-macam lah. Itu malah saling mencemooh. Ini belum kaum laki-laki yang mencemooh perempuan. Justru sesama perempuan itu ada yang katanya perempuan gatelan, perempuan mental, perempuan macam-macam. Malah yang mencemooh itu kaum perempuan itu sendiri. Ini membuktikan bahwa sebenarnya tidak fitrahnya bagi seorang perempuan itu merebut, walaupun ini adalah katanya gender dan lain-lain. Tetapi ketika hal itu terjadi, maka apa yang terjadi? Justru fitrahnya itu hilang. Ini dalam hal umpamanya bercinta. Dalam kasus berumah tangga yang banyak saya temui, kalau berumah tangga itu, kalau perempuannya itu diberi peran yang berlebihan, itu kadang-kadang akan terjadi keretakan rumah tangga. Nah, keretakan rumah tangga itu bisa macam-macam faktornya. Tapi ketika perempuan itu merasa lebih dalam berumah tangga, itu biasanya perempuan itu lebih meremehkan laki-laki. Kalau sudah meremehkan laki-laki, ini alamat rumah tangga itu akan menjadi pudar dan hancur. Ini bukan saya, ini hanya sekedar saya menemukan di lapangan. Mungkin kalau Anda mahasiswa semuanya belum menemui hal itu. Kami sudah banyak belajar, banyak orang masyarakat konsultasi pada kami, banyak orang yang tabayun. Nah, tolong nanti kalau saya waktunya sudah habis diingatkan, sehingga nanti saya tidak kebablasan. Kan kalau sudah ngomong itu kebablasan nanti. Nah, peran-peran itu dalam dunia sosial, politik, budaya, perempuan juga diberi keleluasaan. Di Indonesia ya, konteksnya Indonesia loh ya, bukan konteks ke Arab-Araban. Kalau konteks ke Arab-Araban, kami siap menggelar, karena kami juga walaupun 40 hari di Mekah itu kami sedikit banyak sudah bisa mengambil sedikit tentang peradaban perempuan di Arab Saudi tentunya, dan di negara Arab pada umumnya. Itu kami paham persis ya. Mengapa kadang-kadang terjadi pelecehan wanita ya? Ya, ini perlu digarisbawahi. Sekali lagi, umpama saya hanya mendeskripsikan. Silakan Anda berpikiran,